Pasar Tanah Kongsi, Deta Ekonomi Kota Lama. Dalam denyut sejarah Kota Padang, Pasar Tanah Kongsi menjadi simbol kehidupan ekonomi yang melampaui sekedar ruang transaksi. Ia adalah nadi kota, tempat di mana manusia dari beragam etnis dan budaya saling bertemu, berinteraksi, dan menegosiasikan ruang sosialnya. Di bawah naungan kolonialisme, pasar ini tumbuh bukan hanya sebagai pusat niaga, melainkan juga sebagai laboratorium sosial yang memperlihatkan bagaimana ekonomi, ras, dan kekuasaan berjalin dalam lanskap perekonomian perkotaan kolonial. Pasar Tanah Kongsi menegaskan bahwa sejarah ekonomi Padang tidak bisa dilepaskan dari pertemuan lintas ras, terutama antara pedagang Tionghoa, pribumi Minangkabau, dan penguasa kolonial Eropa. Secara historis, kawasan Tanah Kongsi muncul sebagai salah satu titik strategis di Kota Lama Padang yang berkembang sejak abad ke-18. Letaknya yang berdekatan dengan Pelabuhan Muara membuatnya menjadi simpul vital dalam jaringan perdagangan antara pantai barat Sumatera dan dunia luar. Menurut Anthony Reid dalam Southeast Asia in Age of Commerce, pesisir barat Sumatera menjadi salah satu pintu utama sirkulasi barang antara dunia Nusantara dan Samudra Hindia. Dalam konteks ini, Padang menjadi titik penting bagi perdagangan lada, emas, kopi, dan hasil bumi lainnya. Dari sinilah Tanah Kongsi berfungsi sebagai pusat distribusi, tempat barang-barang dari pedalaman Minangkabau ditukar dengan komoditas impor dari India, Tiongkok, dan Eropa. Pada abad ke-19, kawasan Pasar Tanah Kongsi ini ramai oleh aktivitas jual beli masyarakat, di mana Minangkabau atau masyarakat Minangkabau menjual hasil buminya seperti kopi, lada, kulit manis yang dijual atau dibarter dengan para pedagang Eropa ataupun para pedagang India. Nah, menurut sebuah laporan dari pihak kolonial, dari Colonial First lah tahun 1870-an, itu tercatat bahwa kawasan ini menjadi titik perdagangan rakyat yang menghubungkan pedalaman dan pelabuhan. Nah, bangunan-bangunan toko di pasar ini pun bergaya arsitektur kolonial dan juga bergaya arsitektur Tionghoa yang menandai adanya akulturasi budaya yang khas di kawasan ini. Namun di sisi lain, Pasar Tanah Kongsi juga mencerminkan ketimpangan sosial di mana keuntungan besar itu mengalir ke para pengusaha perantara, itu otomatis kelompok Tionghoa. Sementara rakyat pribumi sendiri tetap bergantung pada sistem ekonomi yang dikendalikan oleh Belanda. Nah, hal ini bisa juga kita telusuri dalam sejarah tata ruang dan memori kolektif masyarakat Padang. Nah, setelah masuk pada awal abad 20, Pasar Tanah Kongsi ini semakin berkembang sebagai sebuah kawasan niaga yang multi etnis karena banyak bangsa ikut berdagang di dalamnya. Ada dari pedagang Tionghoa, ada pedagang Arab, pedagang Minangkabau, India, dan banyak lagi yang lain. Dan mereka membentuk jaringan ekonomi yang kompleks. Nah, aktivitas ekonomi ini tidak hanya mencakup perdagangan bahan pokok, tetapi juga barang impor seperti kain dari India, porselen dari Tiongkok, serta rempah-rempah dan hasil bumi dari pedalaman Minangkabau. Dalam sebuah catatan Sumatera Koran tahun 1903 menyebutkan bahwa Tanah Kongsi sebagai suatu denyut nadi ekonomi pribumi Padang karena menjadi titik pertemuan modal asing dan juga tenaga lokal Minangkabau. Nama Tanah Kongsi sendiri
mengandung makna yang menyinggung keberadaan komunitas Tionghoa. Istilah kongsi dalam bahasa Hokkien berarti persekutuan dagang atau organisasi kolektif yang kerap digunakan untuk menyebut kelompok pedagang Tionghoa yang beroperasi secara bersama-sama. Sejarawan Claudine Salmon dalam Chinese Epigraphy in Indonesia menulis bahwa istilah kongsi di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara seringkali menandai ruang di mana komunitas Tionghoa membentuk struktur sosial dan ekonomi sendiri untuk melindungi kepentingan mereka di tengah kekuasaan kolonial yang sering ambigu terhadap kehadiran mereka. Di Padang, kongsi itu berkembang menjadi kawasan niaga yang terorganisir, di mana pedagang Tionghoa menjadi penghubung antara dunia lokal dan global. Dalam pandangan teori ekonomi kolonial yang dikemukakan oleh J.H. Buke dalam Dualistic Theory of Colonial Economy, pasar tanah kongsi dapat dibaca sebagai cerminan dari ekonomi dualistik, di mana dua sistem ekonomi berjalan berdampingan, yaitu ekonomi kapitalistik yang dikendalikan oleh Eropa dan ekonomi tradisional yang dijalankan oleh pribumi dan Tionghoa. Pedagang Tionghoa menempati posisi tengah dalam struktur ini, menjadi perantara antara kapital kolonial dengan masyarakat lokal. Buke menilai bahwa dualisme ekonomi semacam ini melahirkan ketergantungan struktural di mana komunitas perantara seperti Tionghoa menjadi agen yang menghubungkan dunia yang tidak seimbang dalam hal kekuasaan dan akses terhadap modal. Dalam konteks Padang kolonial, pasar tanah kongsi menjadi panggung di mana dualisme itu terlihat nyata. Di satu sisi, penguasa Belanda membangun infrastruktur dan menetapkan regulasi perdagangan demi mengontrol arus barang dan pajak. Di sisi lain, pedagang Tionghoa dan pribumi terus menjalankan ekonomi pasar berdasarkan jaringan sosial, kepercayaan, dan hubungan patronase. Penelitian Leonard Bluse dalam Strengths Company, China Settler Mestizo Woman, and the Dark in VOC Batavia menunjukkan bahwa pola interaksi seperti ini tidak hanya terbatas di Batavia, tetapi juga terjadi di Padang dan pelabuhan-pelabuhan lain di Sumatera. Pedagang Tionghoa memainkan peran vital sebagai penghubung antar sistem ekonomi yang berbeda, menggunakan fleksibilitas budaya dan jejaring diaspora untuk bertahan. Pasar tanah kongsi tidak hanya menyimpan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi arena pertemuan sosial antar ras dan kelas. Dalam catatan arsip residensi Padang Sebunen dan London, kawasan pasar ini digambarkan sebagai tempat yang ramai, penuh suara dari berbagai bahasa seperti bahasa Melayu, Hokkien, Belanda, Tamil, dan bahkan Arab. Selain ekonomi, pasar tanah kongsi juga memiliki dimensi sosial penting, di mana pasar ini menjadi ruang komunitas budaya dan hubungan sosial komunitas yang berbeda etnis maupun agama. Namun, dominasi ekonomi yang terlalu mencolok oleh kelompok Tionghoa di kawasan tersebut seringkali menjadi perhatian pemerintah kolonial pada waktu itu, yang khawatir terhadap solidaritas komunitas non-Eropa. Akibatnya, kebijakan-kebijakan perizinan dagang diperketat sejak tahun 1920-an. Meskipun demikian, tanah kongsi tetap bertahan sebagai simbol penting di pintu masuk kota Padang hingga masa pendudukan Jepang. Kini, sisa-sisa arsitektur bentuk toko, lorong-lorong jalan sempit, dan rumah tanah kongsi pun menjadi saksi bisu tentang sejarah ekonomi yang hidup di bawah kolonialisme.
Di antara lapak-lapak yang berjejer, terjadi pertukaran tidak hanya barang, tetapi juga ide, bahasa, dan kebiasaan. Dalam kerangka teori ruang sosial Henry Lefebvre dalam The Production of Space, pasar tanah kongsi dapat dipahami sebagai ruang yang diproduksi, bukan semata ruang fisik, tetapi hasil dari interaksi sosial dan kekuasaan yang membentuk maknanya. Lefebvre menegaskan bahwa ruang kota kolonial selalu dikonstruksi berdasarkan hierarki dan dominasi, di mana kelompok tertentu diberi ruang untuk berkembang, sementara yang lain dibatasi secara simbolik dan struktural. Kawasan tanah kongsi juga memperlihatkan dinamika tersebut. Pemerintah kolonial demi alasan kontrol sosial menetapkan batas-batas tempat tinggal antara etnis. Komunitas Eropa misalnya menempati kawasan sekitar Jalan Muara dan Gereja Belanda, sedangkan komunitas Tionghoa ditempatkan di sekitar pasar tanah kongsi dan pribumi Minangkabau tersebar di luar batas utama kota kolonial. Namun, dalam pembatasan itu tidak mampu sepenuhnya memisahkan interaksi ekonomi. Dalam praktek sehari-hari, ruang pasar menjadi wilayah pertemuan, di mana batas-batas etnis mencair karena kebutuhan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh Anthony King dalam Colonial Urban Development, kota kolonial selalu mengandung kontradiksi antara kontrol dan kontak, antara pemisahan dan keterhubungan. Pasar tanah kongsi menjadi contoh nyata kontradiksi tersebut dalam wujud yang paling konkret. Fungsi tanah kongsi semakin menguat pada abad ke-19 ketika Padang menjadi pusat administrasi kolonial untuk pantai barat Sumatera. Arus barang dari pedalaman meningkat seiring dengan ekspor kopi, kulit manis, dan hasil hutan. Pedagang Tionghoa seperti keluarga Ang dan Tan tercatat dalam arsip Alkemen Handelsblad sebagai penyewa gudang dan pengelola distribusi bahan kebutuhan pokok di tanah kongsi. Keberadaan mereka menjadi fondasi penting dalam membangun infrastruktur ekonomi lokal, termasuk penyediaan kredit bagi pedagang kecil pribumi. Peran ini menandakan bagaimana ekonomi lokal di Padang tidak hanya digerakkan oleh kebijakan kolonial, tetapi juga oleh dinamika internal antar komunitas. Namun, keberhasilan tanah kongsi sebagai pusat ekonomi tidak bebas dari ambiguitas kolonial. Dalam perspektif pasca kolonial seperti yang diuraikan oleh Homi Karbaba dalam The Location of Culture, ruang semacam ini menunjukkan proses mimikri kolonial, di mana komunitas non-Eropa meniru sistem kolonial dalam bentuk yang subversif. Pedagang Tionghoa dan pribumi menggunakan aturan kolonial untuk keuntungan mereka sendiri, menciptakan ekonomi hibrida yang tidak sepenuhnya tunduk pada kapital Eropa, tetapi juga tidak sepenuhnya tradisional. Pasar menjadi tempat di mana identitas dan kekuasaan dinegosiasikan secara terus-menerus. Setelah kemerdekaan Indonesia, nama tanah kongsi tetap melekat dalam ingatan warga Padang sebagai penanda sejarah ekonomi kota. Meskipun bentuk fisiknya banyak berubah akibat urbanisasi dan pembangunan, makna simboliknya sebagai detak ekonomi kota lama tidak pudar. Ia menjadi bagian dari narasi kolektif tentang bagaimana masyarakat multi-etnis di Padang membangun kehidupan bersama melalui kerjasama dan perdagangan. Dalam perspektif sejarah sosial, tanah kongsi dapat dibaca sebagai ruang yang menegaskan kemampuan masyarakat kolonial terjajah untuk menciptakan otonomi dalam batas-batas kekuasaan yang menindas. Hari ini, upaya pelestarian kawasan kota lama Padang memberi makna baru bagi tanah kongsi. Pemerintah kota bersama para sejarawan dan komunitas lokal berusaha menghidupkan kembali nilai historis,
kawasan tersebut sebagai bagian dari warisan budaya. Namun, sebagaimana diingatkan oleh David Lewandowski dalam The Past of a Orange Country, pelestarian sejarah seringkali berhadapan dengan dilema antara autentisitas dan modernitas. Pasar Tanah Kongsi kini bukan lagi sekedar ruang dagang, melainkan juga medan memori, tempat masyarakat bernegosiasi dengan masa lalu kolonialnya sambil menatap masa depan ekonomi yang baru. Dengan demikian, Pasar Tanah Kongsi bukan hanya sebuah lokasi di peta Kota Padang, tetapi juga ruang naratif yang menghidupkan kembali ingatan tentang keberagaman, kerja, dan perlawanan. Dalam riuhnya transaksi dan aroma rempah yang pernah memenuhi udaranya, tersimpan kisah tentang masyarakat manusia yang menegosiasikan hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan, namun tetap menjaga detak ekonomi dan kebudayaan kota mereka sendiri. Ia adalah simbol bahwa Padang sejak masa kolonial hingga kini selalu berdetak lewat pertemuan, perbedaan, dan perdagangan.